Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak mengizinkan kita untuk melakukan sholat Idul Fitri berjamaah seperti wajarnya yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu, membuat kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga, mau tidak mau harus bisa memimpin keluarga kita, menjadi imam untuk keluarga kita dalam melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan panduan sederhana tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah. Dalam penyampaian ini, saya akan membahas tentang dua hal, yaitu ketentuan sholat Idul Fitri dan cara sholat Idul Fitri. Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, sholat Idul Fitri di rumah dapat dilakukan berjamaah ataupun dilakukan sendirian atau biasa disebut munfarid. Jadi buat sahabat-sahabatku sekalian yang sendirian di rumah atau mungkin di kos-kosan atau mungkin sedang berada di luar kota, sedang tidak bersama keluarga, maka sholat Idul Fitri bisa dilakukan secara munfarid. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Jumlah jemaah yang sholat minimal 4 orang. 1 orang sebagai imam dan 3 orang sebagai makmumnya. Selesai sholat, khatib biasa melaksanakan khutbah Idul Fitri. Jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau jika dalam pelaksanaan sholat jemaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara munfarid, maka ketentuannya adalah berniat sebagai munfarid. Soal niat sholat, ini memang ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang dilafadzkan dan ada yang hanya di dalam hati. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang melakukannya dengan melafadzkannya, maka niatnya adalah niat sholat Idul Fitri sebagai munfarid.
Ketentuan yang kedua sebagai munfarid adalah dilaksanakan dengan bacaan secara syir atau bacaannya tidak dikeraskan. Dan ketentuan yang terakhir sebagai munfarid adalah bahwa tidak perlu adanya khutbah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, berikutnya adalah cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum sholat, kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Bacaan yang mafhum sekali di hati kita, yang biasa kita sebut sebagai takbiran. Kalau pada umumnya sholat-sholat berjamaah didahului dengan iqomah dan azan, maka sholat Idul Fitri ini tidak ada azan dan tidak perlu didahului dengan iqomah. Sebelum sholat cukup diseru as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Salat Idul Fitri memiliki rukun yang pertama adalah niat. Jika dilafalkan, maka niat itu akan berbunyi usolli sunata li'idil fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Tapi beberapa yang tidak melakukan atau tidak memiliki pemahaman tentang melafadzkan niat seperti biasa, berniat di dalam hati untuk melakukan sholat Idul Fitri. Yang keempat, membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Berikutnya adalah membaca takbir sebanyak 7 kali. Takbir yang 7 kali ini adalah di luar takbiratul ihram. Sebelum membaca takbir yang sebanyak 7 kali ini atau sesudah takbiratul ihram, kita boleh membaca doa iftitah ataupun tidak membaca doa iftitah. Di antara takbir yang sebanyak 7 kali itu, di antara tiap takbir dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah menyelesaikan takbir sebanyak 7 kali, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah yang diteruskan dengan membaca surat pendek dari Al-Quran. Rukun-rukun berikutnya sama seperti sholat pada umumnya atau sholat yang biasa kita lakukan, yaitu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Pada saat kita berdiri lagi, tentu saja kita akan mengucap takbir kembali. Takbir ini adalah takbir qiyam. Pada rakaat kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, disunahkan untuk melakukan takbir sebanyak 5 kali. Takbir yang 5 kali ini tidak termasuk dengan takbir qiyam atau takbir yang mengiringi kita dari sujud untuk berdiri.
Dan seperti di rakaat yang pertama, di antara tiap takbir disunahkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Selanjutnya sama seperti rakaat yang pertama dan seperti sholat-sholat kita yang lainnya, kita membaca suratul Fatihah, diteruskan dengan membaca surat pendek dari Al-Quran, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya sampai dengan tahiyat dan mengucap salam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, demikianlah panduan sholat Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam menyampaikan panduan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.